Jemaat Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Mari kita masuk ke hadiratnya dengan hati penuh ucapan syukur. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia telah melimpahkan berkat-Nya pada setiap kita. Mari kita memuji Tuhan. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya.
bersyukurlah. Amin. Tuhan, ini hati kami Tuhan. Hati kami penuh ucapan syukur. Sebab kasih-Mu tak terbatas dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami datang Tuhan. Kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami atas kasih-Mu yang tak terbatas Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih Yesus. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kami Tuhan. Peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Sekali lagi katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kasih, atas setia-Mu Tuhan yang tak pernah berhenti dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Kau tak pernah berhenti menunjukkan kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita katakan sekali lagi. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
surga, pada pagi hari ini kami datang Tuhan. Kami masuki bait-Mu dengan hati penuh ucapan syukur Tuhan. Sebab Engkau telah melimpahkan semua kebaikan-Mu, semua berkat-Mu sungguh nyata Tuhan hari demi hari. Kami tahu Tuhan, kami adalah umat-umat yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah umat yang dipimpin oleh Allah yang setia Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun musim berlalu dalam kehidupan setiap kami, banyak situasi berubah di sekitar kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Maka dari itu Tuhan, kami begitu mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan, Engkau masih memberikan kami nafas yang baru Tuhan, untuk kami bisa berkumpul di tempat ini, beribadah, memuji Tuhan kami yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami tidak ingin menyia-nyiakan waktu ini Tuhan, waktu jam ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, seberapapun kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Sungguh pada pagi hari ini, kami hanya ingin memfokuskan hati kami, pikiran kami hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap umat yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Tetap bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Sebab hanya di dalam namanya ada keselamatan, ada pengharapan. Namanya Yesus Kristus Tuhan Raja. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu Tuhan.
siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan hati penuh ucapan syukur, dengan hati penuh kekudusan kami datang kepadamu Tuhan. Sebab ini kerinduan kami Tuhan. Ini keinginan dalam hidup kami Tuhan. Yaitu kami ingin selalu menyembah-Mu, Raja kami. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
memandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Boleh kita katakan bersama-sama. Oh, kami mau angkat hati kami Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu di tempat ini, haleluya, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yesus, kami menyembah-Mu. Mari kita ambil sejenak waktu kita bersama-sama menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita menikmati hadirat Tuhan. Mari kita mengangkat suara kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih. Oh, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau angkat hati kami mau angkat hati kami mau sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Serukan bersama-sama, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Hadapan Tuhan pada pagi hari ini kami menyembah-Mu, dan segala pujian, penyembahan kami, ucapan syukur kami pagi hari ini kami mau memberikan menjadi persembahan yang harum, yang hidup, yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap kata-kata, setiap kalimat pujian yang keluar dari mulut kami Tuhan bersumber dari hati kami yang haus dan rindu akan Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, kami siapkan seluruh hidup kami. Kami mau dengarkan firman Tuhan, kami mau diteguhkan, kami mau dikuatkan, kami mau diubahkan seluruh hidup kami. Urapi secara khusus hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua,
Dan biarlah rohmu turun atas hambamu. Setiap kata, setiap kalimat yang disampaikan boleh menjadi rema dan bersumber daripada Allah sendiri dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap dengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Beberapa pengajaran tentang akhir zaman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, seringkali itu merupakan bagian pengajaran yang khusus. Artinya khusus adalah Tuhan Yesus tidak mengajarkan di depan banyak orang, tetapi Tuhan hanya mengajarkan kepada para murid saja, seperti yang tertera pada Matius 24, Matius 25. Dan kita saat ini mau melihat apa saja yang dipesankan oleh Tuhan Yesus pada pengajaran tentang akhir zaman. Karena kita berada di masa akhir zaman ini. Kita akan membuka Matius 25. Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat 33. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 33. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Judul perikop ini adalah penghakiman terakhir. Jadi saudara melihat di sini satu situasi yang akan terjadi nanti, sekarang belum terjadi atau sekarang sedang dalam proses mengarah ke sana. Apa yang terjadi pada penghakiman terakhir? Kedatangan Tuhan Yesus kembali dikatakan di sana adalah dalam kemuliaannya. Jadi jelas Tuhan Yesus tidak akan datang dalam wujud bayi seperti pada waktu Tuhan Yesus lahir di dunia 2000 tahun yang lalu. Dan dikatakan di sana Tuhan Yesus akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya dan Dia datang sebagai raja. Serta diiringi malaikat-malaikatnya. Jadi kita bisa membayangkan kira-kira bagaimana keagungan, kedahsyatan yang luar biasa pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Dikatakan itu pada ayat 31, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ini adalah formasi yang akan terjadi. Kepada saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan, kita diberitahukan akan hal ini. Lalu ayat 32 dan 33, Tuhan Yesus akan memisahkan semua bangsa. Lalu semua bangsa, saudara perhatikan di sana. Tidak ada satu bangsa pun yang terkecuali akan dikumpulkan di hadapannya. Dan Ia akan memisahkan. Jadi kata kuncinya adalah memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi di sini Tuhan Yesus memakai gambaran, ilustrasi seorang gembala yang memisahkan domba dari kambing. Jadi kalau kita lihat di sini, yang memisahkan ini adalah gembala, berarti kambing dan domba itu digembalakan oleh sang gembala ini. Berarti kalau semua bangsa dikumpulkan di hadapannya, ini semua bangsa yang merupakan kambing dan domba dari gembala itu. Dan gembala ini kita tahu di dalam pengajaran-pengajaran yang lain bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Di antara yang digembalakannya ada kambing dan ada domba. Kita tahu domba dan kambing tidak sama. Dari bentuknya saja tidak sama. Dari bulunya tidak sama. Dari rasa dagingnya juga tidak sama kalau saudara pernah bandingkan antara kambing dan domba. Jadi di sini kita lihat ada perbedaan. Perbedaan secara natur, perbedaan secara alamiah antara domba dari kambing. Tidak sulit rasanya memisahkan antara domba dan kambing.
Dan dikatakan, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Kiri dan kanan ini jangan saudara persoalkan, karena kiri dan kanan ini menunjukkan bahwa pemisahan ini betul-betul menjadi suatu pemisahan yang jelas. Bandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang gandum dan lalang. Gandum dan lalang terpisah memang, tapi tidak terlalu jelas. Berbaur menjadi satu. Itu dalam situasi masa gereja Tuhan. Tapi di masa penghakiman terakhir, itu akan terlihat jelas mana domba, mana kambing. Dan dipisahkannya juga sangat jelas antara kanan dan kiri. Seperti tangan kiri saudara dan tangan kanan saudara tidak berbaur kan. Tidak saudara bingung ini kiri atau kanan gitu. Kecuali ya ibu-ibu yang kasih sign ke kanan dan belok ke kiri. Nah itu lain lagi itu. Ini adalah kondisi yang ada di akhir zaman. Yaitu masa pemisahan, masa seleksi. Khotbah ini atau pengajaran ini Tuhan Yesus masukkan di dalam kelompok firman Tuhan tentang akhir zaman kepada para murid-muridnya. Dan hal ini menjadi hal yang perlu saudara perhatikan. Karena ini tidak sederhana. Ini sangat serius. Mari kita baca Matius 25 ayat 34 sampai dengan 40. Matius 25 ayat 34 sampai dengan 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah di sini dikatakan perannya ditunjukkan di sini. Bukan sebagai gembala, tetapi sebagai raja. Kalau raja itu punya otoritas, punya kuasa yang tidak bisa dibantah, tidak bisa ditawar. Dan raja ini dikatakan tadi di sana pada ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, berarti domba, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku." Saudara lihat di sini bahwa sekali lagi saya ingatkan, ini tidak digabungkan dengan mereka yang bukan gembalaan Tuhan Yesus. Karena diawali dengan gambaran sebagai gembala yang menggembalakan kambing dan domba, lalu memisahkan antara kambing dan domba. Jadi ini semua gembalaan Tuhan Yesus sebetulnya, atau orang percaya atau orang Kristen. Mari, kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku. Itu predikat yang diberikan kepada domba yang di sebelah kanannya. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. So lihat di sini, domba-domba ini akan menerima kerajaan yang sudah disediakan sejak dunia dijadikan. Kita mungkin akan bingung kalau kita berpikir secara manusia. Bagaimana disediakan kerajaan pada saat dunia dijadikan dan belum ada orang-orang gereja Tuhan ini. Tapi kita tidak perlu bingung kalau kita tahu bahwa ini berada di dalam kairos, bukan berada di dalam waktu yang kronos. Saudara selalu perhatikan, kalau saudara bingung soal hal seperti ini, saudara ingat bahwa ini adanya di dalam kairos, di dalam waktu Tuhan. Jadi bukan waktu yang berurutan seperti waktu manusia kronos. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu.
Jadi kepada yang dikumpulkan sebelah kanan, Tuhan Yesus memberikan kerajaan yang telah disediakan. Lalu ayat 35 dan 36. Sebab, nah ini alasannya. Ini saudara perlu perhatikan karena kelihatannya ini sepele. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 36, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi ini alasannya. Kenapa kok domba yang sebelah kanan ini diberi kerajaan? Disebutkan sebagai mereka yang diberkati. Kenapa? Tapi masalahnya orang-orang yang di sebelah atau domba yang sebelah kanan ini, atau boleh kita katakan sebagai orang-orang benar, karena nanti dikatakan sebagai orang benar, merasa tidak pernah melihat dan memberi yang dibutuhkan oleh raja ini. Kapan raja ini pernah melakukan hal ini? Nggak pernah rasanya. Nggak pernah kami memberikannya. Secara jujur mereka berpikir kapan ya? Lalu kita baca ayat 37 dan 38 di sana. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Sebab sudah pastilah kalau kita ngelihat Tuhan Yesus lapar ya kita pasti memberi makan. Tuhan Yesus haus pasti kita memberi minum. Atau raja ini lapar dan haus pasti kita memberi minum dan makan dan minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Ya sudah pastilah kami akan memberi. Tapi kapan? Kami nggak pernah lihat ini. Dikatakan pada ayat 39. Bila manakah kami melihat engkau sakit? Kalau raja ini sakit. Atau dalam penjara. Dan kami mengunjungi engkau. Ya sudah pasti kami akan mengunjungi. Tapi kami merasa tidak pernah melakukan ini. Hal yang membuat mereka bingung ini dijelaskan oleh raja itu pada ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Semua yang dilakukan itu adalah dilakukan untuk Tuhan. Semua yang kita lakukan untuk mereka yang berada di dalam kondisi membutuhkan, ya lapar, haus, membutuhkan makan, membutuhkan minum dan sebagainya. Walaupun mereka bukan orang terhormat. Walaupun mereka bukan orang yang ya penting ataupun menjadi orang yang disukai oleh banyak orang. Tetapi dikatakan di sini itu dirasakan oleh Tuhan Yesus ayat 40 tadi. Salah satu kondisi kita lihat di sini. Salah satu kondisi masyarakat akhir zaman terbaca di sini, tersirat di sini adalah tidak ada kepedulian. Masyarakat akhir zaman ini dikatakan bahwa akhir zaman itu adalah masa yang sukar. Dalam kondisi masa yang sukar, segala yang dibutuhkan oleh manusia sebetulnya meningkat. Akan kebutuhan makan, pakaian dan sebagainya, akan kebutuhan hidup mereka itu semuanya meningkat. Semakin meningkat, baik materi maupun yang non materi. Tapi tidak ada kepedulian. Karena apa? Karena ada perasaan ego yang sangat besar. Sehingga mereka yang peduli kepada orang lain, kepada pihak lain, dan menolongnya, memberikannya apa yang dibutuhkannya, itu menjadi orang yang terlihat paling menonjol di masa akhir zaman ini. Saudara lihat di sana mungkin saudara berpikir ada orang-orang yang bukan Kristen, orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, tapi orang-orang itu baik, suka menolong, suka membagi bantuan dan sebagainya. Memang betul. Tapi yang dibahas di sini adalah masalahnya orang-orang yang digembalakan oleh gembala itu. Artinya orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus tidak mengurusi hal yang lain. Tuhan Yesus ingin memberi perumpamaan ini ataupun pesan ini, khotbah ini kepada para murid. Sebab di akhir zaman akan terjadi masa di mana orang-orang tidak ada kepedulian karena sibuk mengurusi dirinya sendiri. Sibuk dengan egonya sendiri. Ini yang dipesankan melalui kisah domba dan kambing ini. Kita lihat coba ke Yesaya 58. Nanti kita kembali ke Matius pasal 25 ini. Saudara bisa beri tanda. Kita kepindah ke Yesaya 58 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Yesaya 58 ayat 9 sampai dengan 12. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Jadi apa yang digambarkan Yesaya ini adalah kondisi masyarakat di akhir zaman, di mana di akhir zaman itu sangat langka kepedulian di antara umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan tadi pada ayat 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata. Kita lihat di sini bahwa pada akhir zaman ada masa kesukaran dan orang-orang percaya gereja Tuhan pun mengalami kesukaran sehingga memanggil menjerit kepada Tuhan dan minta Tuhan menjawab. Ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Kelihatannya ini yang bakal terjadi atau ini kondisi masyarakat akhir zaman khususnya gereja Tuhan di akhir zaman. Ada kuk, ada beban yang dipikulkan kepada sesama. Sesamamu ini bukan saja sesama manusia tetapi sesama murid Tuhan. Dan menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Artinya memerintah secara otoriter dan memfitnah. Padahal itu sesama gereja Tuhan. Dan ini merupakan hal yang terjadi pada akhir zaman. Ayat 10 dikatakan di sana. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Jadi ada keinginan yang harus kita pertimbangkan untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain yang digambarkan di sini lapar, berarti butuh, memerlukan hal itu. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Artinya apa? Artinya berkorban. Artinya peduli kepada orang lapar itu. Dan okelah saya nggak perlu memenuhi keinginan saya tidak perlu memenuhi ego saya. Dan memuaskan hati orang yang tertindas. Jadi orang yang tertindas ini pasti ingin dilepaskan, ingin dibebaskan. Dan kita datang menolong untuk membebaskan mereka pada ayat 10. Jadi kalau kita lihat di sini pada ayat 10, kita kembali ke ayat 10 dulu. Maka terangmu akan terbit dalam gelap. Nah, kondisi akhir zaman ini adalah kondisi yang gelap. Tapi kamu akan memiliki terang di dalam kondisi yang gelap ini. Dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Jadi kegelapan yang ada di dalam kondisi kehidupan di akhir zaman pada gereja Tuhan akan dibuat seperti terangnya tengah hari. Lalu dikatakan pada ayat 11 di sana,
Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Jadi kita lihat di sini, kondisi akhir zaman itu adalah kondisi di mana digambarkan sebagai tanah yang kering. Tapi Tuhan akan menuntun engkau dan memuaskan hatimu di dalam kondisi akhir zaman itu. Dan akan membarui kekuatanmu. Artinya apa? Artinya sudah sangat lelah. Sudah sangat lelah, sudah sangat tidak berdaya untuk melanjutkan kehidupan ini. Mungkin tidak ada daya lagi, sudah tidak ada semangat lagi. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Padahal tadi adalah tanah yang kering. Tapi sekarang seperti taman yang dirawat, diurus, diairi dengan baik. Seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Jadi mata air itu berarti apa? Keluar terus airnya. Artinya apa? Kondisi kekeringan itu tidak mampu membuat mata air ini kering dan tidak mengeluarkan air. Dan air yang keluar, kalau digambarkan sebagai mata air, berarti air ini menjadi berkat bagi orang lain. Berarti menjadi berkat bagi tanah-tanah yang lain di sekelilingnya. Kita lihat pada ayat 12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Jadi ketika masa gereja Tuhan 2000 tahun ini akan terjadi banyak sekali hal yang membuat gereja Tuhan seolah-olah terkoyak-koyak ke sana ke sini. Karena macam-macam pemikiran orang, macam-macam rencana orang, macam-macam situasi yang ada di masyarakat dan sebagainya. Dan banyak hal yang membuat gereja Tuhan ini seperti bangunan yang runtuh. Tapi engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan memperbaiki kondisi ini. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus. Tembok yang tembus artinya tembok yang tidak bisa menjaga dan melindungi. Tembok itu bolong. Orang bisa masuk ke dalamnya. Maling bisa masuk ke dalamnya. Yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Artinya jalannya itu juga rusak. Nah ini diperbaiki semua. Oleh siapa? Oleh mereka yang peduli. Oleh gereja Tuhan yang menaruh kepedulian. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukannya malah menindas. Bukannya malah memanfaatkan kondisi yang dibutuhkan oleh jemaat ini atau oleh orang-orang ini. Tapi sesungguhnya malah menolong mereka. Ada berkat yang istimewa ketika kita memberi yang dibutuhkan oleh orang lain. Dan berkat ini bukan karena dia kaya, maka dia bisa memberi. Justru yang menjadi tantangannya adalah sebetulnya rasa belas kasihan. Rasa belas kasihan yang ada pada diri orang, walaupun orang itu tidak kaya, ada rasa belas kasihan yang mendorong dia untuk peduli kepada orang lain. Dan kepedulian pada orang lain ini akan mendorong dia untuk menolong, membantu, memberi apa yang mereka butuhkan. Dan inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Ada berkat yang istimewa ketika kita memberi yang dibutuhkan oleh orang itu. Akhir zaman ini adalah kesempatan terakhir bagi saudara dan saya untuk kita bisa bersikap mengasihi. Mengasihi orang lain. Sebab ketika nanti sudah selesai akhir zaman, kita sudah tinggal di surga, kita tidak lagi diberi kesempatan untuk mengasihi. Karena kasih itu ada di tengah-tengah dunia yang jahat. Dunia yang tidak mengasihi. Kita jadi berbeda karena kita mengasihi. Sehingga dikatakan tadi, Tuhan memberkati kita. Seperti dikatakan tadi pada ayat 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Jadi kalau kita lihat di sini, Tuhan akan memberkati saudara dan saya ketika kita mau memanfaatkan masa akhir zaman ini pesan untuk akhir zaman. Bahwa masa akhir zaman ini adalah masa-masa terakhir di mana kita bisa berbuat kasih. Bisa berbuat peduli. Bisa berbuat menolong dan sebagainya.
di akhir zaman ini. Dan untuk itu, maka kita akan mengalami, gereja Tuhan akan mengalami pemulihan. Mari kita buka Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Orang-orang pilihan Allah harus punya belas kasihan. Belas kasihan ini tidak bisa dipalsu-palsukan. Tidak bisa diada-adakan. Tidak bisa kita berpura-pura. Ini terasa betul di dalam hati kita. Apakah saudara mempunyai simpati dan empati? Simpati ini adalah memahami atau ikut merasakan kondisi buruk yang dialami oleh orang lain karena kita pernah mengalaminya. Jadi merasa senasib. Merasa senasib, kita bersimpati kepada kondisi buruk yang dialami orang lain karena kita pernah mengalaminya juga. Empati adalah ketika kita memahami, ikut merasakan kondisi buruk yang dialami oleh orang lain meskipun belum pernah kita alami. Kita bisa terbayang, waduh kalau saya mengalami kondisi seperti itu bagaimana ya? Nah itu belum pernah mengalami, itu rasa empati. Itu secara sederhana ya. Banyak yang memberi definisi yang rumit-rumit tentang simpati dan empati ini. Tapi Alkitab mengatakan belas kasihan. Apakah kita punya belas kasihan tidak? Ketika saudara melihat satu situasi kondisi buruk yang dialami oleh orang lain, apakah ada di dalam hati saudara rasa belas kasihan itu? Kita mesti hati-hati karena belas kasihan ini menjadi faktor yang penting yang dituntut bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Salah satu kondisi manusia akhir zaman adalah hilangnya rasa belas kasihan. Rasa belas kasihan ini tiba-tiba hilang di dalam komunitas-komunitas yang ada. Di keluarga. Suami bisa tidak punya belas kasihan kepada istrinya, istri bisa tidak punya belas kasihan kepada suaminya. Orang tua bisa tidak punya belas kasihan kepada anaknya, anaknya juga bisa tidak punya belas kasihan kepada orang tuanya. Alasannya bisa macam-macam. Karena mungkin si anak ini sudah dewasa, anak ini sudah sibuk, anak ini sudah banyak beban, sedangkan si orang tua yang sudah tua ini dan belum meninggal itu merepotkan dengan segala kelemahan dan penyakitnya. Sehingga tanpa belas kasihan orang tua ini ya tidak diurus atau dilemparkan ke panti-panti jompo. Di mana mereka juga tidak tahu apa yang terjadi di sana. Saya dulu pernah mengalami melayani di panti jompo. Saya melayani ada seorang oma-oma yang seringkali bersedih hati dan menangis, dan saya secara rutin seminggu sekali, kadang-kadang seminggu 2 kali datang mengunjungi oma-oma itu. Dan ketika saya tahu siapa mereka ini, salah satu oma ini mengatakan anak saya adalah majelis gereja, memakai istilah majelis gereja. Jadi saudara tahu gereja mana yang pakai istilah majelis ya. Dia anak majelis gereja. Sedangkan dia sendiri ditaruh di panti jompo. Saya bertanya pada oma-oma ini, oma mungkin dikunjungi sama anak seminggu berapa kali? Oh enggak pernah. Ini sudah 3 bulan enggak pernah dikunjungi. Bahkan kalau zaman dulu itu belum zamannya HP ya. Sehingga masih tulis surat. Oma tulis surat ke anaknya juga enggak dibales, enggak digubris. Si omanya minta ini, minta minyak kayu putih, minta ya kadang-kadang buat penghangat badannya dia, selimut dan sebagainya, enggak digubris sama anaknya. Jadi ini adalah satu hal yang menyedihkan ya. Kadang-kadang memang tidak muncul belas kasihan di antara anggota keluarga. Saudara yang satu tidak belas kasihan kepada saudara yang lain. Hubungan memang masih sedarah, tapi tidak ada belas kasihan. Saudara bisa memeriksa sendiri, apakah di hati saudara ada belas kasihan tidak? Atau saudara justru
mengatakan bahwa untung saya tidak seburuk kamu nasibnya. Kamu nasibnya buruk sekali, saya untung tidak seburuk kamu. Jadi melihat penderitaan orang lain, kita akan merasa beruntung. Seringkali ini lelucon Amerika zaman dulu ya. Mickey Mouse jatuh, semua ketawa. Ya, padahal buat Mickey Mouse yang jatuh itu pasti sakit lah. Ya, Donald dilempar kue mukanya, semua ketawa. Padahal saudara mau nggak dilempar kue mukanya? Nggak ketawa pasti. Jadi kita lihat di sana bahwa kadang-kadang penderitaan itu lelucon buat orang lain. Lelucon dan diketawai, begitu juga penderitaan orang-orang atau saudara-saudara, keluarga, famili kita. Untung saya tidak seburuk itu nasibnya. Diketahui bersama. Atau belas kasihan itu juga sudah hilang di komunitas. Komunitas yang ada. Saudara mungkin punya komunitas ya, teman-teman satu kuliah, teman-teman yang dulu sama-sama kuliah di sana, ya kadang-kadang bertemu dalam reuni, ataupun saudara punya komunitas hobi ya, hobi lari yang bikin gereja jadi semuanya terhalang untuk ibadah pagi ya. Jadi ini saya mau bikin running church, tapi saya lagi bingung gimana buat mimbarnya ya. Jadi akhirnya nggak jadi. Komunitas hobi atau komunitas-komunitas yang lain termasuk komunitas pelayanan di gereja. Saudara masih punya belas kasihan nggak terhadap teman-teman satu komunitas, terhadap teman-teman satu pelayanan di gereja? Saudara masih peduli nggak? Atau saudara tidak peduli? Ya habis orang itu seperti itu sih. Jadi selalu ada alasan. Ada alasan mengapa saudara tidak mempedulikan orang itu. Saudara tidak punya belas kasihan. Karena apa? Karena salahnya orang itu sendiri. Tapi hati-hati, kondisi tidak punya belas kasihan itu adalah kondisi gereja di akhir zaman. Hati-hati loh, gereja akhir zaman ini seringkali tidak punya belas kasihan. Beberapa komunitas gereja menjual kondisi yang ada untuk mendapatkan sumbangan dari luar negeri. Caranya gimana? Ya orang-orang yang mukanya sengsara-sengsara ini, wajahnya memelas ini semua difoto bersama dengan pelayan gereja di situ dan difoto, fotonya dikirim ke Amerika untuk meminta dana, dan dana itu ya diambil sendiri oleh dia, bukan untuk pelayanan. Jadi menjual kesengsaraan untuk mendapatkan keuntungan. Nggak punya belas kasihan, nggak punya kepedulian. Dan kondisi yang begitu juga belas kasihan ini juga tidak ada pada masyarakat. Coba saudara lihat, masyarakat itu ketika sekarang menangkap orang yang ya biasa mencuri motor atau mencuri ya barang-barang sederhana, mungkin bisa dihajar habis, bahkan bisa dibunuh, bisa dibakar oleh masyarakat. Dihakimi oleh masyarakat dengan sadis. Karena apa? Tidak punya belas kasihan. Tidak mau berpikir bahwa orang tadi tentunya tidak bercita-cita menjadi seorang pencuri. Dan dia mencuri mungkin karena ada sesuatu yang mendesak dia mencuri karena dia membutuhkan uang. Oh, tidak mau dibahas tentang itu. Yang ada adalah orang ini ketangkap dan orang ini dihajar habis, lalu di video. Zaman sekarang semua kan mainnya dibikin video ya. Mau makan video, mau apa video, mau godain temen, ngeprank temen video, mau apa, ngebukin orang juga video, lalu disebarkan. Dan ada orang-orang yang juga menontonnya. Pertanyaannya sekarang, kalau saudara dapat video seperti itu, ada belas kasihan nggak di dalam hati saudara? Ini adalah untuk mengecek ya, untuk mengecek. Kita tidak perlu menghakimi orang lain, tapi kita perlu evaluasi diri kita. Karena Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang domba dan kambing ini tentang gereja di akhir zaman. Dan apakah saya termasuk domba atau saya termasuk kambing nanti? Di mana saya berada? Saudara bisa tahu. Nggak usah menunggu nanti pada waktu Tuhan Yesus datang dan menghakimi, hei kamu domba sebelah kanan, hei kamu kambing sebelah kiri. Nggak perlu nunggu, sekarang pun kita tahu.
Termasuk dombakah kita? Termasuk kambing kita ini. Kondisi tidak ada belas kasihan, tidak peduli. Kenal enggak, ya, family bukan. Jadi gua enggak peduli. Kondisi-kondisi seperti ini sebetulnya sesuatu yang wajar karena dunia ini makin sulit. Makin berat, persaingan makin ketat, tentu saja. Jadi kalau saudara sekarang menyikut famili saudara, keluarga saudara, maka hal itu adalah hal yang normal di dalam kehidupan dunia di zaman ini. Tapi tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengharapkan saudara punya belas kasihan. Karena Tuhan Yesus punya belas kasihan. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore, berkhotbah dengan luar biasa di atas bukit. Tidak ada seorang pun yang mengeluh, tidak ada seorang pun yang tanya, mana kok belum dikasih makan siang? Tidak ada. Tapi Tuhan Yesus belas kasihannya mendorong dia melihat bahwa 5.000 orang laki-laki ini, ya ada perempuan juga, jadi lebih dari 5.000 orang, ini belum makan siang. Harusnya kitalah, meskipun panitia ini adalah murid-murid Yesus yang tidak pernah diangkat menjadi panitia, tapi panitia KKR Yesus inilah yang harus memberi makan. Di sanalah terjadi mujizat 5 roti 2 ikan menjadi makanan yang cukup untuk 5.000 orang lebih. Dasarnya apa? Belas kasihan. Saudara dan saya, kita ini pendosa yang luar biasa. Tapi karena belas kasihan Allah, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk dijadikan korban penyelamat bagi mereka yang percaya kepadanya. Ini belas kasihan, semuanya dorongannya belas kasihan. Sekarang bagaimana kita yang dilahirkan oleh darah Tuhan Yesus, yang penuh dengan belas kasihan, kita bisa tidak punya belas kasihan? Bagaimana ini? Ini yang Tuhan Yesus khawatir di akhir zaman ini, gereja Tuhan gak punya belas kasihan. Harusnya domba-domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Terus dilihat, sebelah kanan banyak domba, sebelah kiri gak ada kambing. Harusnya kan gitu. Enggak, terus domba cuma berapa ini bisa dihitung. Sedangkan kambing banyak sekali. Enggak seperti itu kan harusnya. Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat yang ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ketika kita berbelas kasihan kepada orang yang lemah. Yang lemah ini apa? Bukan lemah badannya sehingga nggak bisa duduk, nggak bisa jalan. Bukan itu juga lemah sih. Tapi bukan hanya itu. Tapi kepada kita yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dia lemah karena dia tidak mampu. Tidak ada seorang pun yang bercita-cita menjadi orang tidak mampu. Tidak ada. Semua orang ingin menjadi orang yang mampu, bahkan lebih dari mampu. Tapi sekarang dia tidak mampu, itu orang lemah. Atau tidak berdaya. Semua orang ingin punya daya, bahkan dayanya lebih. Menjadi orang-orang yang punya, katakanlah, kemampuan-kemampuan di atas rata-rata manusia. Nah, pengennya kayak gitu. Ini nggak berdaya. Atau mereka yang tidak mampu membalas saudara ketika saudara berbelas kasihan kepada orang lemah ini. Maka Tuhan yang akan membalas dengan yang lebih luar biasa. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Seolah-olah Tuhan berhutang kepada orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Memiutangi ini artinya Tuhan seolah-olah berhutang. Dan Tuhan akan membalas perbuatannya itu. Dan tentu saja apa yang Tuhan balaskan ini jauh lebih besar daripada apa yang saudara dan saya korbankan untuk berbelas kasihan. Yang tidak punya belas kasihan,
Sesungguhnya orang itu tidak berbuat apa-apa kepada Tuhan. Makanya Tuhan katakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan ini adalah belas kasihan. Menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Lalu raja itu berkata bahwa apa yang kamu lakukan untuk orang-orang lemah ini, kamu tuh sedang melakukan untuk aku. Berarti raja itu berhutang kepada saudara yang melakukan hal ini. Saya ingin ingatkan kepada kita semua bahwa firman Tuhan yang kita baca dari tadi, ayat-ayat yang kita baca dari tadi, seluruhnya adalah firman Tuhan. Sehingga ketika saudara dan saya melakukan firman Tuhan tadi, kita sedang melakukan firman Tuhan. Kita sedang melakukannya demi Tuhan, bukan demi orang itu. Kita sedang melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk orang itu. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, sesungguhnya dia tidak membuat orang yang lemah itu berhutang kepada dia. Tetapi Tuhan yang berhutang kepadanya. Jadi kalau saudara melakukan firman Tuhan yang dari tadi kita baca, saudara sedang melakukan firman Tuhan, dan saudara berarti melakukannya demi Tuhan dan untuk Tuhan. Sebaliknya, kalau saudara tidak melakukan firman Tuhan yang saudara dengar pada pagi hari ini, saudara berarti tidak sedang hidup di dalam firman Tuhan. Sebab saudara dengar, tapi saudara tidak melakukannya. Sulit sekali untuk punya belas kasihan. Apalagi kalau saudara merasa, saya juga nggak punya apa-apa, saya juga miskin, saya juga nggak berdaya, saya juga lemah. Sayalah harusnya mendapatkan belas kasihan. Maka saudara akan menjadi sulit tidak bisa punya belas kasihan. Sedangkan yang dibahas oleh Tuhan adalah bukan saudara-saudara semua yang patut menjadi objek belas kasihan, tetapi yang dibahas oleh Tuhan adalah saudara-saudara semua yang harusnya menjadi orang yang berbelas kasihan. Yang peduli, yang menolong, membantu, memberi dan semuanya. Kita memang tahu ya, bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan. Ingat ya, perbuatan baik, perbuatan amal, itu tidak membuat saudara selamat dari penghukuman dosa, hukuman kekal di neraka. Tidak akan. Yang membuat saudara bebas dari hukuman kekal di neraka adalah penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus. Tapi perbuatan baik, belas kasihan yang ada, ini sangat dihargai oleh Allah. Sangat bernilai di hadapan Allah. Kita kembali ke Matius 25. Ayat 41 sampai dengan 46. Matius 25 ayat 41 sampai dengan 46. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kambing-kambing di sebelah kirinya disebut pada ayat 41 sebagai orang terkutuk. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk.
Itu Tuhan Yesus Raja tadi berbicara kepada yang di sebelah kirinya. Orang terkutuk ini malah diusir dari hadapan Raja. Diusir dari hadapan Tuhan Yesus. Untuk masuk ke dalam api kekal. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi tempatnya itu adalah tempat yang setara dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Kenapa? Karena iblis dan malaikat-malaikatnya tidak punya belas kasihan. Saudara tahu iblis dan malaikat-malaikatnya ini kalau mau menghancurkan manusia, dihancurkannya habis-habisan dan tidak peduli dengan keadaan manusia itu. Persis seperti kondisi yang ada di masyarakat sadis di akhir zaman. Masyarakat kita ini masyarakat sadis. Dari film yang ditontonnya itu juga film-film yang sifatnya sadis. Film-film sadis malah orang banyak gemari. Kenapa? Karena ada luapan di dalam hatinya yang menghendaki kesadisan itu. Menikmati kesadisan itu. Jadi kalau kita lihat di sini, kambing di sebelah kirinya ini diusir ke dalam api kekal. Kenapa mereka mendapat penghukuman itu? Ini kok serius sekali sih? Penghukuman itu serius sekali. Berat sekali. Kenapa? Sebab mereka tidak punya belas kasihan ketika Yesus perlu bantuan, ayat 42 dan seterusnya. Yaitu ketika ada orang-orang yang memerlukan bantuan. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ayat 43. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Kamu tidak peduli kepadaku. Kamu tidak punya belas kasihan. Orang-orang ini pun merasa tidak pernah melakukan itu. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Ya, ini sifatnya membela diri. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Enggak mungkinlah Tuhan. Saya rasa kalau sekarang diberitahu bahwa Tuhan Yesus ada di penjara di sana, pasti orang Kristen se-Indonesia pasti ngunjungi pasti. Dan berusaha untuk ngirimi macam-macam. Bukan Tuhan Yesus yang di sana. Tapi orang-orang yang membutuhkan, yang dikatakan pada ayat 45, maka ia akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saya ketika mengawali menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, saya mengawali dengan melayani Tuhan di berbagai tempat ya. Di penjara Sukamiskin 7 tahun saya melayani di sana. Saya melayani di panti jompo berapa tahun itu ya, lupa saya. Bersamaan dengan itu melayani juga di komunitas orang-orang buta dan mereka-mereka yang memerlukan. Dan saya merasa bahwa saya mempunyai. Kenapa saya tidak melayani? Sampai Tuhan percayakan untuk menjadi seorang gembala yang perlu mengajarkan kepada jemaatnya untuk punya belas kasihan. Belas kasihan yang bisa kita gunakan dan bisa kita wujudkan di masa akhir zaman ini. Jadi di masa akhir zaman ini kadang-kadang orang diajak untuk senantiasa menunggu kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ya itu betul ya, harusnya begitu. Tapi lupa untuk mengajarkan hal ini, kambing dan domba, soal belas kasihan. Pada akhirnya ada 2 kelompok manusia. Disebutkan sebagai orang benar yang akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal, ayat 46. Itu dibedakan dengan orang yang tidak benar.
atau orang yang tidak bisa disebut sebagai orang benar lah, tidak disebut memang di sini sebagai orang tidak benar, tapi tidak disebut sebagai orang benar atau bukan orang benar. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Kadang-kadang kita memahami soal benar. Benar itu artinya apa? Tidak salah. Melakukan hal yang benar dan tidak salah. Dalam pengajaran kambing dan domba ini apa yang kita bisa lihat? Benar itu ketika kita menjalankan firman Tuhan. Renungi saudara, benar. Ya benar, kalau kita jalani firman Tuhan berarti benar. Dan firman Tuhan yang dijalani itu seluruh firman Tuhan, termasuk firman Tuhan untuk berbelas kasihan. Jangan firman Tuhan tentang belas kasihan ini kita tinggalkan dan kita tidak mau melakukannya dan kita menjadi orang yang tidak bisa disebut benar. Karena kita berargumentasi bahwa saya justru orang yang perlu ditolong. Karena saya nggak punya apa-apa. Saya kekurangan. Tiap bulannya saya juga kurang dan sebagainya. Saya perlu ditolong. Saudara mengembalikan semua konsentrasi pada diri saudara sendiri. Sama seperti ketika saudara sedang menggerakkan ego saudara untuk kembali pada diri saudara. Padahal pengajaran Tuhan adalah untuk memperdulikan orang lain. Tidak peduli kitanya sedang kekurangan atau tidak. Tapi saudara punya belas kasihan atau tidak. Itu prinsipnya. Prinsipnya saudara punya belas kasihan atau tidak. Lalu saudara melakukan sesuatu dalam belas kasihan saudara itu. Tidak hanya, oh ya kasihan ya sambil saudara lewat. Enggak begitu. Tapi saudara memberikan, ini ada orang yang lagi haus, kasihan ya, lewat. Ini orang ada lagi lapar, kasihan ya, lewat. Tuhan Yesus bilang, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Jadi artinya apa yang dibutuhkan oleh orang yang tidak bisa membalas itu adalah apa yang saudara dan saya akan lakukan pada Tuhan. Orang benar dan orang yang tidak bisa dikatakan benar itu seringkali tidak bisa dibedakan. Tapi bisa berbeda jelas kalau kita bicara soal belas kasihan. Kambing dan domba bisa dibedakan sangat jelas. Apakah punya belas kasihan atau tidak? Diawali dengan apa? Diawali dengan kasih. Awalnya kasih, karena punya kasih. Dan diakhiri dengan apa? Dengan tindakan kasih. Kasih itu perlu diwujudkan dalam tindakan. Saudara bisa bicara soal kasih, saudara bisa berkhotbah tentang kasih bagi hamba-hamba Tuhan, pendeta. Tapi tidak ada gunanya kalau tidak ada tindakan kasih. Nah di sini saudara perlu untuk melihat bahwa yang dibutuhkan ini adalah action sebetulnya. Dan action ini adalah action yang muncul dari rasa kasih atau belas kasihan tadi. Coba kita buka Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Yohanes 5 ayat 28 sampai dengan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini suatu berita sederhana sekali. Bahwa nanti dikatakan ada saatnya semua orang yang sudah meninggal dunia yang ada di dalam kubur akan mendengar suaranya. Suara Tuhan. Dan dikatakan ayat 29, mereka yang telah berbuat baik, sederhana sekali, berbuat baik, akan bangkit keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Sementara mereka yang telah berbuat jahat, bangkit untuk dihukum. Jadi tidak ada abu-abu, daerah abu-abu tidak ada. Adanya berbuat baik atau berbuat jahat. Tidak ada berbuat setengah baik atau setengah jahat. Nah di sini kita lihat bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan ini adalah benar adanya karena nanti pada penghakiman terakhir semuanya akan dilaksanakan. Tapi terlambat kalau pada waktu itu kita ingin berbuat baik.
Berbuat baik dalam arti kata berbuat baik bukan versi kita, tapi berbuat baik versi Tuhan. Bagaimana berbuat baik versi Tuhan? Seperti yang dikatakan pada yang tadi kita baca pada Matius 25. Jadi kita belajar di sini bahwa apa yang dimaksudkan dengan perbuatan baik ini tidak seperti perbuatan baik yang dikatakan oleh orang dunia. Dan kita ingat bahwa perbuatan baik memang tidak menyelamatkan kita dari penghukuman atas dosa kita. Tapi perbuatan baik ini sangat diperhitungkan oleh Allah. Jadi kita sudah diselamatkan. Kambing dan domba ini sudah sebetulnya jalurnya jalur selamat ini. Tapi domba ini melakukan perbuatan baik istilahnya. Melakukan perbuatan-perbuatan yang berbelas kasihan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang berdasarkan kepedulian. Sedangkan kambingnya tidak. Ini adalah kondisi pemisahan yang jelas di akhir zaman. Bagi gereja Tuhan. Ingat, ini perumpamaan bukan untuk dunia pada umumnya. Tapi pada gereja Tuhan. Domba, kambing, dan domba yang digembalakan oleh gembala itu. Kita buka Roma 2. Roma 2 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Roma 2 ayat 6 sampai dengan 11. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Jadi kalau kita lihat di sini, jangan sampai saudara salah paham. Karena dikatakan di sana pada ayat 6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Berarti berbuat baik bisa mendapatkan hidup kekal. Betul? Betul. Kalau dia sudah percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi kategorinya yang dikatakan pada Roma 2 ayat 6 sampai 11 adalah bukan untuk orang umum. Tapi untuk orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sudah menjadi domba dan kambing gembalaannya Tuhan Yesus, dan saat itu diminta untuk berbuat baik. Sehingga dikatakan di sana, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi bukan menurut apakah dia ditebus oleh Tuhan Yesus atau tidak. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat 7. Jadi jelas, ini semua kategori bagi orang yang sudah percaya, yaitu saudara dan saya, bagi gereja Tuhan. Saudara dan saya, gereja Tuhan, akan menerima hidup kekal. Tapi dengan syarat apa? Tekun berbuat baik. Mencari kemuliaan, mencari kehormatan, dan mencari hal-hal di dalam ketidakbinasaan. Jadi kalau kita sudah gereja Tuhan, sudah menjadi Kristen, sudah menjadi gereja Tuhan, kita mau hidup yang kekal, tapi kita tidak mencari kemuliaan, tidak berbuat baik, tidak mencari kehormatan dan ketidakbinasaan, maka tentu saja akan hancur apa yang direncanakan untuk hidup kekal bagi saudara dan saya. Lalu ayat 8 dikatakan di sana, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari apa? Kepentingan sendiri, ego. Yang tidak taat kepada kebenaran, artinya tidak melakukan firman Tuhan, melainkan taat kepada kelaliman, jadi pada kejahatan. Hal ini adanya di dalam hati. Apakah kita melakukan perbuatan baik atau tidak? Ada orang-orang yang kepada orang yang jauh, kepada orang yang tidak dikenal, dia melakukan perbuatan baik, menolong, merawat dan sebagainya, tapi keluarganya sendiri tidak diperdulikan.
bahkan berbuat kelaliman kepada istrinya sendiri, atau kelaliman kepada suaminya sendiri, atau kelaliman kepada anak-anaknya sendiri. Ini harusnya ada di dalam hati kita dan menjadi bagian kita di dalam berhubungan dengan manusia siapapun, khususnya mereka yang menjadi orang-orang terdekat kita. Dikatakan di sana pada ayat 9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Artinya apa? Yahudi dan non-Yahudi. Artinya kepada semua orang. Penderitaan dan kesesakan menimpa setiap orang yang hidupnya yang dikatakan di sini berbuat jahat. Jahat dan baik, sekali lagi saya ingatkan, bukan jahat dan baik versi manusia, tapi jahat dan baik versi pengajaran firman Tuhan. Sehingga dia tidak akan lepas dari kesesakan, dari penderitaan. Karena apa? Karena hatinya yang jahat. Orang yang dengan hati yang jahat seolah-olah melekatkan semua penderitaan dan kesesakan pada diri orang itu sendiri. Dan di akhir zaman perbuatan jahat dan perbuatan baik ini menentukan kondisi buruk atau kondisi baik yang akan dialami. Bukan ditentukan oleh siapakah saudara, lahir dari kalangan mana. Apakah saudara bangsa Yahudi, maka saudara dapat keistimewaan. Enggak begitu. Semuanya akan mengalami hal yang sama. Karena raja ini adalah raja yang adil. Sehingga kalau kita lihat di sini, akhir zaman adalah masa menuai. Apa yang kau taburkan pada masa-masa sebelumnya, itu yang akan kau tuai di akhir zaman. Kau tuai sebagai domba atau kau tuai sebagai kambing. Kau tuai sebagai domba yang akan masuk ke dalam kerajaan, diberi kerajaan yang diwariskan, atau sebagai kambing yang diusir masuk di dalam penderitaan api kekal, penghukuman api kekal. Di sini, ini menjadi perbedaan yang harus kita benar-benar perhatikan. Ini bukan hal sepele, hal serius. Kita bisa kehilangan apa yang sebetulnya sudah disiapkan untuk kita. Kalau kita tidak perhatikan firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan kepadamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
menyenangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Bapa dalam surga, inilah kerinduan kami, khususnya di masa akhir zaman ini. Tinggal sedikit waktu lagi, sisa kesempatan bagi kami untuk bisa menyenangkan Tuhan. Tolong kami ya Bapa, agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan di sisa hidup kami, di sisa masa-masa kami di dunia ini. Sehingga pada saat kami bertemu dengan Engkau ya Tuhan, kami bisa menyampaikan sebuah bingkisan berisi kesenangan bagi Tuhan. Dan itu dipersembahkan dengan hati yang sungguh-sungguh memuji dan memuja Engkau ya Tuhan. Tolong ajari kami ya Bapa. Beri kepada kami hati yang penuh dengan belas kasihan, seperti hati Bapa, seperti hati Tuhan Yesus. Tolong kami ya Bapa, untuk meninggalkan ego kami sendiri dan mementingkan untuk berbuat kasih kepada orang lain, siapapun juga. Tolong kami untuk kami tidak bersembunyi di belakang alasan untuk tidak berbuat kasih kepada orang lain. Tapi biarlah Tuhan, seberapapun kondisi kami, apapun yang kami miliki, tolong kami bisa memperdulikan kehidupan jasmani dan kehidupan rohani orang-orang lain, khususnya saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Tolong kami untuk bisa melihat bahwa saudara-saudara kami ini juga membutuhkan akan kepedulian rohani, sehingga kami mau mengajak mereka, membawa mereka untuk datang kepadamu Tuhan di masa akhir zaman ini, karena waktunya sudah tidak lama lagi. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, setelah ibadah ini harusnya ada acara The Lantern, tetapi kelihatannya acara The Lantern tentang identitas diri yang akan dibawakan oleh Bapak Domingus. Ini bagian yang kedua, ini dipindahkan ke acara Zoom nanti malam jam 7 malam ya. ID Zoom linknya Zoomnya bisa diminta ya dari Ibu Heni, juga bisa, juga mungkin ada juga di pelayan-pelayan atau mereka-mereka pengurus dari The Lantern kaum muda. Lalu diingatkan, persiapkan diri saudara untuk mendapatkan berkat dari perjamuan kudus pada kebaktian minggu depan tanggal 6 Agustus. Perjamuan kudus dan disertai juga dengan kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan yang harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati saudara memberikan persembahan persepuluhan kepada Allah. Hadirilah juga persekutuan The Lantern dalam ibadah, ya bukan apa ibadah ini, acara ya, acara di onsite. Acaranya adalah body combat, dibawakan oleh Renard, Ko Renard. Yang lain Kak ya, ini kok Ko ya, Ko Renard. Ya oke lah ya. Ini kayaknya rasis sedikit ini. Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus nanti jam 11 sampai selesai di Twig Move Studio, Bengawan nomor 57. Bebas, free bagi seluruh jemaat GPKDI Tabernakel Kasih. Slot terbatas, hubungi Kak Aldi. Nah ini bukan Koh Aldi, Kak Aldi. Kak Aldinya nggak ada di sini tapi bisa ke wakil-wakilnya.
Saya rasa ini perlu bagi mereka yang ingin ikut body combat ya, ini olahraga ya, bukan ibadah, tapi olahraga. Ini perlu untuk mendaftar terlebih dahulu supaya diketahui apakah pesertanya itu cukup untuk acara tersebut. Paling lambat kalau tidak salah Selasa ya, Selasa. Jadi sebelum Selasa hari inilah daftarlah gitu ya. Ya mereka-mereka yang ingin ya, karena body combat ini bukan belajar bela diri sebetulnya, tapi sebetulnya lebih belajar membela diri terhadap ya, hinaan-hinaan, gemuk dan sebagainya itu ya. Jadi ini menjaga diri saudara tetap langsing, padat, kuat, sehat, sehat terutama sehat ya. Ya, lahir batin sehat. Ya. Ini sebetulnya biayanya mahal, jadi saya ingin beritahukan pada saudara biayanya mahal, tapi semuanya ini merupakan pelayanan dan persembahan dari Korenar. Jadi sayang sebetulnya kalau yang ikut cuma sedikit ya. Jadi harap daftar segera. Ya, bawalah keluarga, teman, kenalan kita untuk bersama kita menikmati berkat-berkat Tuhan di setiap acara GPKDI Tabernakel Kasih. Dan ajakan untuk berdoa bersama pada persekutuan doa Tabernakel Kasih. Ini bukan persekutuan doa pengerja, tapi persekutuan doa Tabernakel Kasih ya, PDTK pada Sabtu, tiap Sabtu jam 5 sore. Kita doa bersama dan kita sehati di dalam meminta pada Tuhan. Lalu saya ingin beritahukan kepada saudara sekalian bahwa sangat dimudahkan bagi kita yang mau mendukung pelayanan di bidang bantuan sosial. Bantuan sosial sekarang sepenuhnya dipegang oleh Ibu BK. Jadi saudara bisa hubungi Ibu BK, saudara yang dulu biasa memberi dukungan dana untuk bantuan sosial bisa dimulai lagi. Sekarang udah mulai tertib lagi. Jadi bantuan sosial itu ada bantuan sosial untuk kebutuhan ya sehari-hari, dan juga bantuan sosial untuk kebutuhan anak sekolah dan bantuan sosial yang lain. Jadi sekarang kondisinya mungkin uangnya belum terkumpul ya untuk hal ini. Jadi bantuan sosial ini dibutuhkan dan akan dijalankan kembali oleh Ibu BK. Kontak Ibu BK ya. Lalu apa lagi? Jumat jangan lupa saya tetap mengundang kita semua untuk ikut Zoom memahami ayat-ayat Alkitab. Tiap Jumat jam 7 malam. Ini penting ya untuk bagi saudara yang khususnya yang ingin lebih kenal, lebih dalam lagi kenal dengan Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus dan semuanya ya, kita bisa diskusi, ngobrol santai di sana. Lalu kebaktian anak, khususnya acara santai bersama kata Zoom hari Rabu sementara ditiadakan. Jadi supaya saudara tahu hal ini. Dan kebaktian anak kata setiap minggu selalu ada di Violet 3. Itu saja pengumuman untuk saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Ya, kita telah terima berkat firman Tuhan. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Bagi jemaat yang di tempat ini, silakan memberikan persembahan melalui kantung-kantung yang diedarkan. Dan bagi jemaat yang mengikuti melalui live streaming dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baik Tuhan itu, mulutku penuh dengan pujian. Kasih-Mu selalu baru, tak habis di hidupku. Kan ku nyanyikan syukur bagimu. Angkat suaramu, puji
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih pagi hari ini buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua untuk kami boleh datang memuji, menyembah Tuhan, beribadah pagi hari ini, dan terlebih kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan segala hormat kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan saja. Dan hamba-Mu Pastor Andri yang sudah sharing, yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua pada pagi hari ini, Tuhan sendiri yang terus memberkati kehidupan hamba-Mu dalam segala hal, dalam segala bagian, apapun yang digumuli, apapun yang sedang didoakan, direncanakan hari-hari ini, Tuhan sendiri yang akan mengarahkan, Tuhan sendiri akan menjawab tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan sendiri akan menuntun kami, Tuhan sendiri akan memegang tangan kami untuk terus berjalan dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan di tempat ini maupun yang ditransfer lewat bank juga, Tuhan berkati di dalam segala aspek bagian kehidupan jemaat Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka. Tuhan sendiri akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Kami mohon tuntunan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini dalam melakukan setiap aktivitas kami, dalam mengambil setiap langkah-langkah yang kami buat, dalam membuat keputusan dalam hidup kami. Tuhan yang akan mengarahkan dan memberikan kami hikmat sehingga kami berjalan, kami memutuskan sesuatu, kami melangkah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Tuntun pegang tangan kami Bapa, sehingga kami terus melakukan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat jemaat-jemaat yang mungkin tidak bersama dengan kami pada pagi hari ini, atau yang sedang bersama dengan kami yang sedang terganggu kesehatan, yang sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan oleh kuasa darah-Mu ya Bapa. Dan bagi jemaat yang sedang bergumul, yang sedang menantikan jawaban doa, yang sedang mengalami kondisi yang sulit, pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan bangkitkan pengharapan, Tuhan bangkitkan iman, Tuhan tolong berikan jawaban, Tuhan buka jalan keluar dalam setiap pergumulan yang sedang dihadapi, dalam setiap kesulitan, dalam kondisi yang sulit saat ini yang sedang dialami ya Tuhan. Dan kami percaya yang terbaik daripada Tuhan, jawaban yang terbaik daripada Allah sendiri akan Engkau nyatakan bagi setiap jemaat-jemaat yang sedang menantikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Dan sebelum kami pulang, kami mau terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu dan buka hatimu. Tuhan senantiasa menyinari engkau dengan wajah-Nya, mencurahkan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa memberkati engkau dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan damai sejahtera, memenuhi seluruh kehidupanmu secara pribadi, kehidupan keluargamu, kehidupan anak-anakmu, menantumu, cucumu. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau semakin naik dan bukan semakin turun, engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Silakan duduk, kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.